Sudah terlihat, bisa dimulai Salman. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tentang menyusun laporan sesuai dengan GRI Index. Di sini anggotanya yaitu ada Sabrina, lalu ada saya sendiri Sendita, lalu ada Salman dan juga Luki. Di sini terdapat pokok pembahasan yaitu pengertian GRI Index, lalu ada indeks konten GRI, dan contoh penyusunan progress report SR. Oke, yang pertama di sini ada pengertian GRI Index. Global Reporting Initiative atau GRI Index merupakan sebuah standar pengukuran pelaporan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative. Selanjutnya di sini ada sistem standar GRI. Yang pertama ada standar universal yaitu GRI 1, landasan 2021. GRI 1 memperkenalkan tujuan dan sistem standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan. Yang kedua, ada pengungkapan umum 2021, yaitu GRI 2 berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu topik material 2021, yaitu GRI 3 menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material. Selanjutnya ada standar sektor, yang dimana standar sektor ini menyediakan informasi bagi organisasi mengenai mana yang berpotensi menjadi topik material mereka. Selanjutnya ada standar topik, yaitu berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya sehubungan dengan topik tertentu. Selanjutnya di sini ada menggunakan standar GRI, yang dimana semua pengungkapan dalam standar GRI berisi persyaratan. Persyaratan berisi seluruh informasi yang harus dilaporkan oleh organisasi atau menyediakan petunjuk yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk membuat laporan sesuai dengan standar GRI. Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam penggunaan pengungkapan yang alasan tidak mencantumkannya diizinkan, berarti organisasi diwajibkan menyebutkan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dan menyediakan alasan tidak mencantumkan serta dengan penjelasan dalam indeks konten GRI. Selanjutnya di sini ada format pelaporan, yaitu format pelaporan dimulai dengan organisasi menentukan topik material berdasarkan pada dampak yang paling signifikan dan berakhir dengan organisasi tersebut melaporkan informasi tentang dampak ini secara publik. Organisasi dapat mempublikasikan atau membuat informasi dapat diakses dalam berbagai format. Selanjutnya ada tanggal berlaku. Semua standar GRI memiliki tanggal berlaku. Ini adalah tanggal dari ketika informasi yang dipublikasikan oleh organisasi harus menggunakan standar GRI tertentu. Semua informasi yang dipublikasikan setelah tanggal berlakunya suatu standar harus menggunakan standar tersebut. Selanjutnya di sini ada konsep utama, yang dimana konsep yang menjadi dasar untuk pelaporan keberlanjutan memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam standar GRI sangat penting bagi mereka yang mengumpulkan dan mempersiapkan informasi untuk pelaporan dan bagi mereka yang menafsirkan informasi yang dilaporkan menggunakan standar tersebut. Selanjutnya di sini ada persyaratan menyusun laporan sesuai standar GRI. Organisasi harus mematuhi semua 9 persyaratan untuk menyusun laporan sesuai dengan standar GRI.
Jika organisasi tidak mematuhi semua persyaratan, organisasi tidak dapat mengeklaim mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan sesuai standar GRI. Organisasi dapat mengeklaim mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan dengan merujuk pada standar GRI. Selanjutnya di persyaratan 1, menerapkan prinsip pelaporan. Organisasi harus menetapkan semua prinsip pelaporan, yaitu akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, kelengkapan, konteks keberlanjutan, ketepatan waktu, dan keterverifikasian. Selanjutnya, di persyaratan 2 yaitu melaporkan pengungkapan GRI 2 pengungkapan umum 2021. Alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk semua pengungkapan kecuali untuk yang pertama rincian organisatoris, yang kedua entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi, yang ketiga periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan, yang ketiga penyajian kembali informasi, yang terakhir penjaminan eksternal. Selanjutnya ada persyaratan yang ketiga, yaitu menentukan topik material. Organisasi yang pertama harus menentukan topik material, yang kedua meninjau standar sektor GRI yang berlaku pada sektor mereka, dan menentukan apakah setiap topik dalam standar sektor yang berlaku adalah topik material untuk organisasi, dan yang terakhir mencantumkan dalam indeks konten GRI setiap topik dari standar sektor yang berlaku yang ditentukan oleh organisasi sebagai bukan material dan menjelaskan mengapa topik tersebut bukan material. Selanjutnya untuk persyaratan yang keempat yaitu melaporkan pengungkapan GRI 3 topik material 2021. Organisasi harus melaporkan proses mereka dalam menentukan topik material, melaporkan daftar topik material, dan melaporkan bagaimana mereka mengelola setiap topik material. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Baik, saya akan melanjutkan dari Sendita, yaitu persyaratan kelima, melaporkan pengungkapan dari standar topik GRI untuk setiap topik material. Nah, pada persyaratan kali ini organisasi harus melaporkan pengungkapan dari standar topik GRI untuk setiap topik material. Lalu yang kedua, untuk setiap topik material yang dicakup dalam standar sektor GRI yang berlaku, maka yang pertama, melaporkan pengungkapan dari standar topik GRI yang tercantum untuk topik tersebut dalam standar sektor atau menyatakan alasan tidak mencantumkan tidak berlaku dan penjelasan yang diwajibkan dalam indeks konten GRI. Next. Selanjutnya persyaratan ke-6. Untuk persyaratan ini menyediakan alasan tidak mencantumkan untuk pengungkapan dan persyaratan yang tidak dapat dipatuhi oleh organisasi. Nah, jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan, sedangkan alasan tidak mencantumkan diizinkan, maka indeks konten GRI organisasi ini harus yang pertama menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi. Lalu yang kedua, menyediakan salah satu dari 4 alasan untuk tidak mencantumkan yang disertakan pada tabel 1 dan penjelasan yang diwajibkan untuk persyaratan tersebut. Next. Nah, untuk persyaratan 6 ini ada tabel 1 yaitu alasan tidak mencantumkan yang diizinkan dan penjelasan yang diwajibkan. Untuk alasan pengabaian yang tidak berlaku, penjelasan yang diwajibkan ini harus menjelaskan mengapa pengungkapan atau persyaratan dianggap tidak berlaku. Lalu untuk larangan hukum, harus mendeskripsikan larangan hukum secara spesifik. Lalu untuk kendala kerahasiaan ini harus menjelaskan kendala kerahasiaan tersebut. Lalu yang ketiga, apabila informasi tidak tersedia atau tidak lengkap, maka harus menentukan informasi mana yang tidak tersedia atau tidak lengkap. Ketika informasinya tidak lengkap, menentukan bagian mana yang tidak ada. Misalnya, menentukan entitas yang informasinya tidak ada. Lalu menjelaskan mengapa informasi yang diwajibkan tidak tersedia atau tidak lengkap, dan juga menjelaskan langkah yang diambil
dan kerangka waktu yang diharapkan untuk memperoleh informasi tersebut. Next. Berikutnya persyaratan ketujuh ini mempublikasikan indeks konten GRI. Pada persyaratan ini, organisasi harus mempublikasikan indeks konten GRI yang mencantumkan judul. Judul, yang pertama judul indeks konten GRI, lalu yang kedua pernyataan penggunaan, dan yang ketiga judul GRI 1 yang digunakan, dan lain-lain. Nah, jika organisasi mempublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri dan indeks konten GRI tidak dicantumkan dalam laporan, maka harus menyediakan tautan atau rujukan ke indeks konten GRI dalam laporan. Next. Berikutnya persyaratan 8, yaitu menyediakan pernyataan penggunaan. Nah, pada persyaratan kali ini organisasi harus menyertakan pernyataan nama organisasi telah menyusun laporan sesuai dengan standar GRI untuk periode tanggal awal dan akhir periode pelaporan. Misalnya, XYZ Limited telah melaporkan sesuai dengan standar GRI untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Next. Berikutnya persyaratan 9, yaitu memberitahu GRI. Nah, pada persyaratan kali ini organisasi harus memberitahu GRI tentang penggunaan standar GRI dan pernyataan penggunaan dengan mengirim surat elektronik ke reportregistration@globalreporting.org. Organisasi sebaiknya mencantumkan informasi berikut dalam surat elektronik tersebut. Yang pertama ada nama resmi organisasi, yang kedua tautan ke indeks konten GRI, yang ketiga tautan ke laporan jika mempublikasikan laporan berlanjutan yang berdiri sendiri, yang keempat pernyataan penggunaan, dan yang kelima narah hubung organisasi dan rincian kontak mereka. Next. Materi berikutnya yaitu indeks konten GRI. Untuk yang pertama ada pernyataan penggunaan. Nah, pada pernyataan penggunaan ini, organisasi wajib mencantumkan pernyataan penggunaan untuk pelaporan dalam indeks konten GRI sesuai standar GRI. GRI 1 yang digunakan yang di sini yaitu organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul GRI 1 yang telah mereka gunakan dalam indeks konten GRI. Judul GRI 1 ini mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi. Contohnya GRI 1 dengan landasan tahun 2021. Next. Yang ketiga ada standar sektor GRI yang berlaku. Pada kali ini organisasi wajib mencantumkan judul standar sektor GRI yang berlaku pada sektornya dalam indeks konten GRI. Judul standar sektor GRI mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasinya. Contohnya GRI 11 sektor minyak dan gas tahun 2021. Next. Yang berikutnya ada judul standar GRI dan sumber lain dari pengungkapan yang dilaporkan. Pada bagian kali ini, organisasi wajib mencantumkan judul standar universal GRI, standar sektor GRI, dan standar topik GRI yang digunakan untuk melaporkan pengungkapan. Judul standar GRI ini mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi. Tahun publikasi ini menunjukkan versi standar GRI yang digunakan organisasi. Tahun publikasi standar GRI ini tidak merujuk pada periode pelaporan atau tahun saat informasi dilaporkan dan dipublikasikan. Next. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Lucky. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan dari Sabrina, yaitu pengungkapan. Nah, organisasi itu wajib mendaftarkan semua pengungkapan yang telah dilaporkan dalam indeks konten GRI. Untuk tiap topik material, organisasi wajib mendaftarkan pengungkapan yang telah dilaporkan dari standar topik GRI dan standar sektor GRI, beserta pengungkapan yang telah dilaporkan dari sumber lain. Nah, organisasi ini tuh sebaiknya mengelola pengungkapan ini berdasarkan setiap topik material. Mungkin bisa dilanjut, next. Nah, untuk lokasi, itu tiap pengungkapannya itu yang telah dilaporkan, organisasi itu wajib mencantumkan lokasi dalam indeks konten GRI, yaitu nomor halaman atau tautan tertentu. Contohnya dalam laporan, dokumen, situs web,
tempat informasi tersebut dapat ditemukan. Nah, jika informasi yang dilaporkan untuk suatu pengungkapan tersebar di berbagai halaman atau web, organisasi itu wajib menentukan semua nomor halaman dan tautan tempat tersebarnya informasi tersebut. Bisa di next. Nah, yang tidak dicantumkan tadi gimana? Itu organisasi wajib mencantumkan alasan tidak mencantumkan. Kenapa dia nggak mencantumkan? Untuk digunakan tiap pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten GRI. Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan yang alasan tidak dicantumkan diizinkan, organisasi wajib menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten. Nah, organisasi juga wajib menyediakan alasan tidak mencantumkan yang diizinkan dan penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut. Keempat alasan tidak mencantumkan yang diizinkan adalah tidak berlaku, ada batasan hukumnya, kendala kerahasiaan itu, takut kerahasiaannya bocor, atau informasi yang tidak tersedia atau tidak lengkap. Bisa di next. Nah, untuk nomor rujukannya sendiri, dari standar sektor GRI itu, waktu mendaftarkan pengungkapan GRI dan pengungkapan sektor tambahan dari standar sektor GRI yang berlaku dalam indeks konten GRI. Nah, organisasi wajib mencantumkan tuh nomor rujukan standar sektor GRI. Nah, nomor rujukan standar sektor GRI ini merujuk pada pengidentifikasian unik untuk setiap judul pengungkapan yang terdaftar dalam standar sektor tadi. Nah, pengidentifikasi ini membantu para pengguna informasi untuk menilai pengungkapan mana yang terdaftar dalam standar sektor yang dicantumkan dalam pelaporan organisasi. Bisa di next. Nah, untuk topik materialnya, organisasi itu diwajibkan untuk mendaftarkan topik materialnya dalam indeks konten GRI. Daftar topik material yang dicantumkan dalam indeks konten sama dengan daftar topik material yang dilaporkan. Bisa di next. Nah, topik dalam standar sektor GRI yang berlaku tadi itu ditentukan sebagai bukan material. Organisasi wajib mendaftarkan dalam indeks konten GRI setiap topik dari standar sektor GRI yang berlaku yang telah ditentukan oleh organisasi sebagai bukan material dan menjelaskan kenapa topik tersebut bukan merupakan dari material. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita mempunyai contoh dalam menyusun reportnya, sustainability reportnya dari PT Bukit Asam Tbk. Bisa di next. Nah, untuk persyaratan pertama di PT Bukit Asam tadi itu mengacu pada GRI 1 standar 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip kualitas laporan keuangan, yaitu berupa keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keterandalan. Nah, serta prinsip pelaporan keberlanjutan, yaitu konteks keberlanjutan, materialitas, kelengkapan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini PT Bukit Asam telah memenuhi persyaratan pertama. Untuk yang selanjutnya di next. PT Bukit Asam juga memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu melaporkan pengungkapan umum GRI 2. PT Bukit Asam itu menyampaikan pengungkapan umum sesuai GRI 2, termasuk di dalamnya itu ada profil organisasi berupa nama organisasi tersebut berupa PT Bukit Asam Tbk, lokasinya di mana, dan kegiatan utama dari PT tersebut. Terus ada juga struktur tata kelolanya, ada komitmen terhadap keberlanjutannya, dijelaskan secara rinci, serta informasi tentang praktik pelaporan, termasuk siklus dan standar dari pelaporan. Selanjutnya, next. PT Bukit Asam juga telah memenuhi persyaratan ketiga, yaitu menentukan topik material. PT Bukit Asam ini melakukan proses identifikasi topik material melalui tahapan identifikasi isu material, prioritisasi berdasarkan dampak, validasi dengan pemangku kepentingan, dan penetapan daftar topik material. Nah, di sini PT Bukit Asam menggunakan topik material dari dia menggunakan Min ID seperti itu. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Salman. Terima kasih. Baik, terima kasih Luki. Saya akan melanjutkan persyaratan 4 dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk jika sesuai dengan standar GRI, yaitu melaporkan pengungkapan GRI 3. Nah, SR dari
PTBA atau PT Bukit Asam ini sudah melaporkan yang pertama proses penentuan topik materialnya. Yang kedua, daftar topik material yang mereka laporkan. Yang ketiga, pendekatan manajemen yang digunakan atau manajemen approach-nya untuk setiap topik material yang dilaporkan. Yang keempat, metodologi identifikasi isu-isu penting, yaitu menggunakan pendekatan stakeholder engagement dan juga impact assessment. Lalu yang kelima adalah matriks materialitasnya yang disajikan untuk menunjukkan prioritas topik berdasarkan dampak terhadap bisnis dan kepentingan stakeholder. Yang terakhir adalah topik utama yang diungkapkan, yaitu diantaranya ya perubahan iklim, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, ini bisa dilihat di sini di JIRA Index yang dicantumkan oleh PTBA. Di sana mereka sudah menyatakan bahwa mereka melaporkan pengungkapan JIRA 3 dengan lengkap. Dan salah satu contoh topik utama yang dilaporkan adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, persyaratan yang kelima itu adalah pengungkapan dari standar topik GRI. PT Bukit Asam atau PTBA telah mengaitkan setiap topik material dengan GRI topik standar. Nah, karena PTBA sendiri ini merupakan perusahaan yang memiliki bisnis utama di bidang pertambangan, khususnya batubara, maka GRI topik yang mereka anggap material itu adalah GRI topik 305 untuk emisi, GRI topik 403 untuk kesehatan dan keselamatan kerja, serta GRI 413 untuk komoditas lokal dan juga beberapa GRI lainnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat contoh GRI 305 yang dicantumkan di GRI Index dari SR PTBA. Ini juga contoh lainnya. Persyaratan yang keenam adalah alasan tidak mencantumkan. Apabila memang ada alasan mereka tidak mencantumkan suatu topik. Nah, laporan PTBA itu sebenarnya tidak banyak menunjukkan topik yang tidak dicantumkan. Jikapun ada, umumnya dijelaskan keterbatasannya di penjelasan spesifik. Karena memang pada beberapa site atau lokasi mereka beroperasi itu tidak semuanya memiliki sumber daya dan data yang valid untuk dilaporkan di SR. Nah, bisa dilihat di sini di General Disclosure utama GRI 2 milik PTBA itu memang secara umum tidak ada topik material yang tidak dicantumkan, sehingga alasannya pun kosong dan kolom-kolom lainnya untuk alasan mereka tidak mencantumkan juga kosong. Nah, persyaratan selanjutnya adalah persyaratan ketujuh, yaitu publikasi indeks konten GRI. PT Bukit Asam itu menyediakan GRI Content Index di bagian akhir laporan keberlanjutan, seperti mencantumkan pengungkapan, nomor GRI-nya, serta lokasi dari pengungkapan tersebut atau halaman di laporannya. Yang kedua adalah format yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman GRI. Persyaratan yang ke-8 adalah pernyataan penggunaan. Terdapat pernyataan eksplisit bahwa laporan ini sudah disusun berdasarkan GRI Standar 2021, termasuk diantaranya GRI 1, 2, GRI 3, dan seterusnya. Nah, pengungkapan ini tuh ada di halaman-halaman awal dari SR PTBA, di mana mereka menyatakan bahwa laporan ini sesuai dengan standar Indeks GRI Universal 2021. Nah, persyaratan terakhir yaitu persyaratan 9 adalah memberitahu GRI. Nah, laporan SR dari PTBA ini sebenarnya tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa mereka telah menginformasikan atau melaporkan SR mereka kepada GRI. Namun, laporan ini telah di-assurance oleh pihak ketiga profesional, yaitu Moores & Rowland, yang dimana hal ini juga menjadi pemenuhan syarat dari persyaratan 9, karena apabila sudah di-assure oleh pihak ketiga yang profesional, maka biasanya pihak GRI sudah mendapatkan informasi terkait laporan SR yang diterbitkan oleh entitas yang di-assure tadi, sehingga persyaratan 9 dari standar GRI sudah terpenuhi. Nah, kesimpulan dari materi hari ini itu adalah standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative atau GRI itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi atau entitas terhadap dampak sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Standar GRI sendiri itu sebenarnya terdiri dari 3 kategori utama, yaitu GRI 1 yang berisi landasan, GRI 2 yang berisi pengungkapan umum atau general disclosure, dan GRI 3 yang berisi topik material, serta didukung oleh standar sektor dan juga standar topiknya. Nah, penerapan standar GRI sendiri itu mendorong organisasi untuk menyusun laporan yang lebih akurat, seimbang, jelas, comparable, lengkap, tepat waktu, serta dapat diverifikasi dan mencerminkan konteks keberlanjutan. Nah, hal ini tuh merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder terhadap komitmen keberlanjutan dari entitas. Nah, berikut adalah video YouTube terkait Sustainability Reporting with GRI Standard.
Whether it's mitigating the effects of climate change, giving everyone access to clean water, or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school, there's so much more we need to do to create a sustainable global economy. At GRI, we believe companies and other organizations have a critical role to play in addressing these problems. That's why, in the late 1990s, we pioneered sustainability reporting. Sustainability reporting is an organization's practice of publicly disclosing its broader economic, environmental, and social impacts. The GRI Sustainability Reporting Standards are the first global standards for sustainability reporting. They feature disclosures on a wide range of topics, such as energy use, diversity in the workplace, anti-corruption, and human rights, to name only a few. As a result, any organization can use the GRI standards to increase transparency with all of their stakeholders. This is the first step in transforming our global economy into one that's sustainable and inclusive. Reporting with the GRI standards can help you protect the environment and improve society while thriving economically. What's more, sustainability reporting can create a range of benefits for your organization, helping you improve stakeholder relations, enhance your reputation, and build trust. At GRI, we also offer engagement opportunities that can enhance those benefits. We support organizations throughout their reporting journeys. We set up training programs that explain how to establish a sustainability reporting process, and we offer services that help ensure reports are aligned with the GRI standards. Organizations can also join the GRI Gold community and connect with peers to develop solutions to shared challenges. And GRI also works with governments to promote smart sustainability policies and regulations around the world. For example, you can use GRI standards to show your contributions to the UN Sustainable Development Goals and to fulfill your reporting requirements under the EU Directive on Non-Financial Reporting. We also offer guidance on the alignment between GRI standards and other reporting efforts and international norms. So when you choose to use GRI standards, you're joining a global effort to contribute to sustainable development. At GRI, we're working towards a future where all organizations use transparency to transform our world into one where we create wealth for everyone while preserving the resources that drive our economies. Help us make this vision a reality. Baik, tadi